Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah GKT 3 secara online. Tidak terasa sudah hampir 5 bulan kita beribadah secara online di rumah masing-masing. Namun kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Tetap memelihara kita baik secara jasmani maupun rohani. Secara khusus memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk merayakan kemerdekaan selama 75 tahun ini. Tepatnya pada besok hari tanggal 17 Agustus. Walaupun karena COVID sehingga suasana kemerdekaan tahun ini mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun rakyat Indonesia tetap mengalami hidup sebagai bangsa yang merdeka. Karena itu marilah dengan hati yang penuh ucapan syukur sebagai bangsa yang merdeka dan sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan dari penjajahan dosa, kita datang menyembah di hadirat-Nya. Sebelum memulai ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Pertama, untuk remaja, kalian bisa ikut bergabung dalam komsel yang secara rutin diadakan di minggu pertama dan ketiga setiap bulan via Zoom. Dan bagi pemuda, mari bergabung dalam prayer room yang diadakan setiap Jumat pertama dan ketiga setiap bulan juga melalui Zoom. Yang kedua, kami mengajak Anda untuk ikut serta dalam MSM, Mari Saling Mendoakan, yang diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore, juga melalui Zoom. Yang ketiga, yang terakhir, di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 pukul 6.30 ada Zoom Talk yang bertemakan How to Make Home Learning Fun and Enjoyable. Pembicaranya adalah penginjil Sriami. Beliau adalah Kepala Divisi Kerohanian dari Sekolah Kristen IPK dan Gembala Sekolah dari Sekolah Kristen BSD IPK Plus. Kami mendorong Bapak Ibu bisa bergabung bersama dalam Zoom Talk ini dengan mendaftarkan diri kepada penginjil Melanie Gunawan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri masuk dalam ibadah. Ibadah ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku dan kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bagi manusia, salib adalah sebuah penghinaan. Namun bagi kita umat percaya, karena ada korban dari Kristus, maka salib itu menjadi sebuah kemuliaan buat setiap kita. Mari bersama kita tinggikan salibnya. Di bukit Golgota, nampaklah salibnya. Matahari pun jadi suram. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengan katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota.
manusia menghina salibnya, namun bagiku lambang mulia. Hatiku sungguh keras, makin tak terdaklah, hanya kasih-Nya menghancurkan. Maka ku tinggikan salib-Nya sampai bertemu dengan Bapa. Dengan katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Salib di Golgota sudah tidak ada, namun kuasa-Nya tetap ada. Selamatkan manusia, menghapuskan dosa, hatiku pun jadi sucilah. Maka ku tinggikan salib-Nya sampai bertemu dengan Bapa. Dengan katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Maka ku tinggikan salib-Nya sampai bertemu dengan Bapa. Dengan katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Salib di Golgota itu melambangkan bahwa kasih-Nya begitu besar dan karya-Nya begitu sempurna dalam kehidupan kita. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang samakanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang samakanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu yang terkasih, pengorbanan Tuhan yang besar di atas kayu saliblah yang memberikan kesempatan bagi kita orang yang berdosa untuk disucikan. Seperti dalam Yesaya 1 ayat 18 mencatat, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari Bapak Ibu, kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Walaupun kami adalah manusia yang sering mendukakan hati Engkau. Kami adalah makhluk ciptaan yang bebal di hadapan-Mu. Tetapi Engkau tidak pernah mengabaikan kami. Engkau bahkan selalu mengulurkan tangan-Mu untuk menerima kami apa adanya. Ya Tuhan, pada saat kami datang ke hadapan-Mu saat ini, kami kembali memohon Engkau mengoreksi hidup kami. Mungkin ada dosa yang sengaja atau tidak sengaja kami lakukan. Secara sadar atau tidak sadar kami perbuat. Kami mohon Tuhan Engkau ampuni. Baik itu di dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Kami percaya Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa kami. Dan kasih karunia-Mu lebih besar dari segala dosa yang kami perbuat akan mengampuni kami. Dan Tuhan, tolong kami untuk tidak menyalahgunakan pengampunan dari Tuhan. Pada saat kami menerima pengampunan dari Tuhan, tolong kami untuk hidup lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Hidup untuk menyenangkan Tuhan. Hidup untuk menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, arahkan hati kami selalu kepadamu, untuk selalu hidup bersyukur kepadamu, untuk rindu dekat dan menyenangkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa bagi tenaga medis yang berada di garis depan dalam menangani pasien COVID-19 ini. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa, kami datang kembali ke hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan tim medis yang berada di garis depan dalam menangani pasien COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan Kau memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan teristimewa kasih dari Tuhan untuk menangani pasien-pasien COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan, biarlah mereka di dalam mengobati pasien COVID-19 ini, mereka boleh mengalami bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Dan kami juga memohon Tuhan Kau memberkati keluarga mereka, menolong agar keluarga mereka juga ada di dalam pemeliharaan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang kedua, kita berdoa juga bagi anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mengenal Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan di atas kayu salib, kami juga rindu orang-orang di sekitar kami juga mengalaminya. Teristimewa bagi keluarga kami. Kami mohon Tuhan, jadikan kami sebagai saksi di tengah-tengah keluarga kami yang belum mengenal Engkau. Sehingga suatu hari mereka juga boleh mengalami bahwa Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa-dosa manusia. Kami mohon ya Tuhan, baik dalam perkataan perbuatan kami, boleh dilihat oleh mereka bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan, adalah orang-orang yang diberkati, dipimpin oleh Tuhan untuk berjalan di dalam kerajaan surga. Kami mohon Tuhan, Engkau pakai setiap kami. Engkau juga memakai semua sarana prasarana media yang ada untuk membawa mereka mengenal Engkau. Khususnya di dalam situasi COVID-19 yang masih menyebar ini, Tuhan, Engkau pakai semua media-media, khususnya ibadah-ibadah online dari berbagai gereja, untuk membawa mereka mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang ketiga, kita juga berdoa untuk negara Indonesia. Di dalam Yeremia 29 ayat 7 mencatat bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Indonesia yang telah memasuki usia 75 tahun kemerdekaan. Mohon Tuhan menjaga stabilitas politik, keamanan ekonomi, dan kehidupan rakyat yang tinggal di Indonesia ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Sebagai orang-orang yang tinggal di Indonesia ini, kami bersyukur Engkau telah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia ini selama 75 tahun. Dalam 75 tahun ini, kami mengalami bagaimana Tuhan memelihara Indonesia sebagaimana ada sampai hari ini. Indonesia pernah mengalami situasi-situasi yang terpuruk. Kami mengalami bagaimana Tuhan membangkitkan Indonesia ini setahap demi setahap. Kami terus memohon Tuhan, Engkau sendiri yang akan memelihara Indonesia ini, membangunkan kembali Indonesia ini. Baik itu dari sisi ekonomi yang mempengaruhi politik, yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia ini. Teristimewa kami menyerahkan pemerintah Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Kau berikan mereka hikmat kebijaksanaan, memiliki hati yang mau berpikir demi bangsa negara ini. Sehingga bangsa negara ini boleh sungguh-sungguh menjadi bangsa yang dipakai oleh Tuhan. Bangsa yang masuk ke dalam kesejahteraan. Sehingga semua rakyat yang tinggal di Indonesia ini boleh sungguh-sungguh mengalami
bahwa pemerintah yang diangkat oleh Tuhan adalah pemerintah yang sungguh-sungguh yang mengasihi rakyat ini. Terima kasih ya Tuhan, khususnya dalam penyebaran COVID-19 ini. Ekonomi Indonesia terpuruk, kami mohon Tuhan, Engkau bangkitkan kembali. Engkau juga menyadarkan masyarakat Indonesia akan bahayanya virus COVID-19 ini, sehingga setiap rakyat boleh berhati-hati menjaga diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh aparat pemerintah Indonesia ini beserta rakyatnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Kristus, mari kita bangkit berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Petrus 1:17-19 yang mencatat demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernada dan tak bercacat. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama dengan sikap tetap berdiri, kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyikan bagian ref dari lagu Karya Terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau luka bumi. Puji nama Tuhan, saudara-saudara, karena di dalam masa-masa pandemik ini, Tuhan masih memperkenankan kita untuk merenungkan akan sabdanya. Dan di dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Proklamator kita pernah mengatakan, bangsa ini adalah bangsa yang besar, bukan bangsa tempe. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita seluruh elemen bangsa, kita bersatu, kita bergandengan tangan untuk membangun bangsa yang besar ini. Sehingga bangsa yang besar ini dapat terus berkarya dan dapat menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa ataupun negara lain. Setuju? Merdeka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, di masa-masa pandemik ini, kami sangat perlu akan Engkau. Kami perlu akan firman-Mu, kami perlu akan tuntunan-Mu. Karena itu, dikala kami akan merenungkan akan firman Tuhan pada saat ini, Tuhan, mampukanlah kami, sehingga kami
mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Dan dengan rendah hati, kami mau untuk mendengarkan. Kami mau untuk merenungkan firman. Kami mau mentaati akan firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita dan mari kita menyimaknya dengan seksama. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teringat dengan satu peristiwa di masa lampau, yakni dikala anak seorang presiden RI itu datang berkunjung ke tempat kita, ke daerah kita, atau kampung halaman kita, saudara-saudara. Dan di dalam kunjungannya itu, memang anak presiden itu punya agenda untuk tatap muka, untuk berbincang-bincang dengan masyarakat setempat, untuk pidato, saudara-saudara. Dan tempatnya atau lokasinya itu sudah diatur oleh panitia setempat di satu lokasi yang lumayan jauh dari ibu kota. Tetapi saudara-saudara, meskipun jauh, yang namanya anak presiden itu mau datang, tokoh penting itu datang, saudara-saudara, animo daripada masyarakat itu tetap besar, saudara-saudara. Ya, meskipun jauh, saudara, mau datang, mau bertemu dengan anak presiden tersebut. Termasuk saya, saudara-saudara, pada waktu itu, bersama dengan teman yang kebetulan anak dari seorang anggota dewan yang mantan tentara. Dan dari teman saya inilah, saudara-saudara, saya mendapatkan banyak hal. Bahwa ternyata kalau seorang tokoh penting datang, seperti anak presiden, saudara-saudara, itu protokol pengamanannya, sterilisasinya, saudara-saudara, itu super ketat. Jadi protokol yang ketat itu bukan hanya pada masa pandemik ini. Tetapi kalau ada tokoh penting, anak presiden datang, saudara, protokol pengamanan dan sterilisasi itu super ketat. Dan pada waktu itu kita sambil memasuki akan tempat pertemuan daripada anak presiden itu, saudara-saudara, teman saya ini juga menunjukkan akan titik area yang kemungkinan itu adalah dijaga oleh para tentara. Dan ia juga menambahkan kepada saya, saudara-saudara, bahwa jauh-jauh hari sebelum anak presiden ini datang, itu sudah dilakukan akan sterilisasi ya di area itu, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin bagi sebagian orang, protokol pengamanan terhadap anak presiden ini, ataupun sterilisasi terhadap tempat pertemuan itu, saudara-saudara, itu berlebihan. Tetapi, saudara, apakah ini berlebihan? Sebenarnya tidak, saudara-saudara. Ini adalah sesuatu yang wajar. Mengapa wajar, saudara-saudara? Karena seandainya ada serangan terhadap anak presiden itu, maka saudara-saudara, itu kemungkinannya bisa dari banyak penjuru. Bisa dari banyak kesempatan, saudara-saudara. Bisa dari jarak jauh, bisa juga dari jarak dekat. Bisa dari depan, bisa dari belakang. Bisa dari kanan, bisa dari kiri, saudara-saudara. Misalnya saja penusukan. Jadi bisa banyak arah, saudara-saudara. Banyak kesempatan. Itulah sebabnya kita mungkin pernah menyaksikan bagaimana pengawalan kepada tokoh-tokoh tertentu ataupun presiden, saudara-saudara, itu dilakukan dengan cara para bodyguard-nya, saudara-saudara, itu menempel ketat daripada presiden ataupun tokoh-tokoh tertentu. Kenapa, saudara-saudara? Karena serangan itu
bisa dari banyak arah, bisa dari banyak kesempatan, bisa dari banyak sikon, bisa dari banyak orang, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apa yang hendak saya mau katakan, saudara, dengan kisah singkat ini? Saudara-saudara, saya mau katakan, demikian pula, saudara-saudara, dengan keadaan kita sebagai orang-orang Kristen. Serangan terhadap keberadaan kita, serangan terhadap iman kita, saudara-saudara, bisa datang dari banyak kesempatan. Bisa dari banyak penjuru, saudara-saudara. Bisa dari banyak situasi. Bisa beragam bentuknya. Bisa dari orang-orang. Bisa dari macam-macam, saudara-saudara. Memang sehebat-hebatnya serangan, penindasan yang diberikan, sehebat-hebatnya atau sekeras-kerasnya daripada serangan yang mungkin ditujukan kepada kekristenan kita, itu tidak sampai membuat keselamatan kita hilang. Tak mungkin keselamatan kita itu bisa dirampas. Ingat 4S. Sekali selamat, seterusnya selamat. Tidak mungkin, saudara, ya, keselamatan kita hilang akibat serangan dan penindasan tertentu. Tetapi, saudara-saudara, efek daripada serangan itu bisa menyebabkan orang Kristen baik-baik, orang Kristen yang sejati, saudara-saudara, itu bisa menderita. Bisa menjadi sumpek, bisa menjadi sedih, bisa menjadi stres, bisa menjadi kecewa, saudara-saudara. Itu tergantung daripada level kedewasaannya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bila menilik daripada 1 Petrus yang barusan kita baca, saudara-saudara, bisa dikatakan bahwa orang-orang Kristen yang ada di sana itu telah mendapatkan serangan, penindasan sedemikian rupa. Mengapa, saudara-saudara? Karena orang-orang Kristen yang ada di sana adalah orang-orang Kristen perantauan. Mereka minoritas, saudara-saudara. Dan kebetulan memang mereka berada di satu lingkungan yang tidak bersahabat dengan orang-orang Kristen. Sehingga, saudara-saudara, serangan kepada mereka itu sudah sedemikian rupa. Bisa dikatakan ibarat seekor buruan itu dikepung oleh para pemburu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu di dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, saudara-saudara, apa nasihat daripada Rasul Petrus? Apa nasihat Petrus, saudara-saudara? Saya akan mengulangi membaca di dalam ayat yang ke-17, berbunyi demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, di tengah diserang dan ditindas macam-macam, saudara-saudara, apa nasihat Petrus? Apa nasihatnya? Saudara, nasihatnya itu terasa aneh, tapi nyata, saudara-saudara. Petrus tidak menyuruh memberikan serangan balik. Tetapi, saudara, nasihat Rasul Petrus justru meminta umat Tuhan pada waktu itu untuk lebih concern, untuk lebih peduli, untuk lebih sibuk dengan apa yang menjadi statusnya, lalu hidup di dalam ketakutan. Aneh tidak, saudara? Ya, tapi nyata. Yaitu hidup di dalam ketakutan. Versi TSI atau salah satu versi Alkitab kita, saudara-saudara, itu memahaminya yaitu di dalam takut dan hormat kepada Tuhan. Takut dan hormat kepada Tuhan. Saudara, nasihat ini terasa aneh. Tetapi saya mau katakan sungguh ampuh, saudara-saudara. Kenapa ampuh? Karena seseorang mengatakan di tengah derita, di tengah-tengah penindasan, saudara-saudara, ada 3 atau 4 asumsi yang bisa saja terjadi. Yaitu kendor, lalu kompromi, lalu kemudian sama dan mengutuk. Jadi di tengah-tengah penderitaan, saudara-saudara, kemungkinan orang bisa menjadi kendor. Tidak lagi peduli dengan status dan kehidupan kekristenannya. Lalu kemudian itu menjadi kompromi. Abai dengan hal-hal benar atau salah. Lalu kemudian sama atau serupa. Pelan-pelan mulai tercemar,
lalu meniru lingkungan atau para penindas itu sendiri, lalu mengutuki seperti dugaan iblis terhadap penderitaan Ayub. Jadi bisa bayangkan saudara, kalau 4 asumsi ini bisa menjadi kenyataan, saudara pasti akan ada oknum yang sangat senang. Ya pasti senang bukan main. Ya iblis. Ya senang bukan main. Mana buktinya Tuhan mengasihimu? Apa buktinya Tuhan itu ada? Engkau kan sering nyanyi, Allah mengerti, Allah peduli. Mana pengertian Tuhanmu? Mana kepedulian Tuhanmu? COVID-19 ya belum juga selesai. Mana Tuhan sayang padamu? Gereja-gereja tutup, bahkan banyak hamba Tuhan yang juga lewat, saudara. Mana? Saudara, keadaan yang sulit seperti itu, saudara, bisa dipakai untuk menjadi sanggahan bagi keberadaan dan keberpihakan Tuhan kepada kita. Tetapi saya mau katakan kepada kita, puji Tuhan, saudara, karena justru di masa-masa yang sulit, di masa-masa pandemik ini, saudara, kita menyaksikan orang-orang Kristen itu sadar akan statusnya dan hidup sesuai dengan statusnya. Kita menyaksikan orang-orang Kristen, saudara, itu sangat-sangat setia untuk mencari akan wajahnya Tuhan. Setianya tetap sama, saudara, before and now. Sebelum pandemik dan juga pada masa-masa pandemik ini, saudara, orang-orang Kristen itu tetap setia beribadah. Meskipun itu online, streaming, saudara. Orang-orang Kristen di masa-masa pandemik ini, saudara, setia bersaat teduh membaca Alkitab. Bahkan ada yang mengundang saya masuk di dalam sebuah grup renungan pagi. Lalu saya masuk, saudara. Tapi beberapa hari saya tunggu. Mana renungannya? Nggak ada. Dan tidak ada yang live, saudara. Lalu kemudian saya coba memberikan akan renungan setiap paginya. Tadi pagi pun saya masih mengirimkan akan renungan itu, saudara. Di masa-masa yang sulit ini orang-orang Kristen setia berdoa. Setia di dalam melayani Tuhan. Setia memberikan persembahan, memberikan persepuluhan. Bahkan ada yang terus bersaksi dan berbagi. Dan 2 minggu lalu, saudara, di rapat majelis yang dipimpin oleh Pak Kenny dan bersama-sama para diaken atau majelis itu, gema untuk peduli akan sesama, itu masih ada, saudara. Oh, puji Tuhan. Saudara, apa yang kita lakukan hari ini, saudara, terasa janggal, nggak biasa, membuat kita kikuk, saudara. Kami juga hamba-hamba Tuhan, saudara, kadang-kadang kikuk di dalam pelayanan online ini. Kenapa, saudara? Bertahun-tahun melayani tidak terbiasa di shoot. Ya, itu sebabnya ada seorang rekan, kalau khotbah biasa tanpa shoot itu luar biasa. Tapi ketika di shoot, saudara, wah grogi bukan main. Itu seperti orang berada di todongan ya daripada orang-orang ya, todongan senapan, saudara. Ya bikin grogi. Tapi saudara, itu tidak terlalu penting. Tapi yang sangat penting, sejak Maret yang lalu, saudara, di mana gereja tutup lalu kita ibadah online, kita bisa menyaksikan orang-orang Kristen itu setia di dalam beribadah, setia mencari Tuhan dan menyembah akan Tuhan. Dan dengan apa yang kita perbuat ini, saudara, ini adalah pesan yang menohok bagi iblis. Ya, secara tidak langsung ini menjadi pesan yang keras baginya, bahwa ternyata asumsinya itu tidak berlaku bagi kita. Hai iblis, hai dunia, asumsimu kami tidak mau ikut. Hai dunia, hai iblis, kami bukan muridmu, kami bukan anakmu, kami bukan followermu. Kami adalah pengikut Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang mesti takut dan hormat kepadanya. Meskipun Tuhan hari ini nampak diam dan tidak berbuat apa-apa. Sadar status dan hidup sesuai dengan status. Saudara, ini memang mudah diperkatakan.
Tetapi saudara, tidaklah mudah untuk kita melakukannya. Berat di dalam aplikasinya, saudara-saudara. Itu sebabnya kita tidak boleh saling meledek, saling menghina. Nah, itu dia aja menerapkannya ya, begitu. Ya, saya lebih baik. Saudara, itu tidak boleh terjadi. Yang justru kita lakukan, mari, ini sulit, ya. Hidup takut dan hormat pada Tuhan ini berat. Tetapi biarlah kiranya kita bergantung kepada Tuhan. Mohon supaya Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan kekuatan. Supaya di dalam segala serangan, segala penindasan atau keadaan apapun kita boleh tetap terjaga, saudara-saudara. Untuk kita boleh hidup di dalam takut, hormat kepada Tuhan kita. Nggak usah kita mengkambing hitamkan siapapun atau keadaan apapun seperti yang dibiasakan oleh orang-orang. Nggak usah, saudara. Itu semua berpulang kepada kita. Itu sebabnya saya paling senang dengan pernyataan dari seorang penafsir yang mengatakan, bagaimanapun juga, segala apa yang terjadi pada kita, itu bergantung kepada diri kita sendiri. Reaksi kita, respon kita, saudara-saudara. Apakah kita akan terus berjuang untuk hidup di dalam takut dan hormat kepada Tuhan? Ataukah kita mulai kendor, kompromi, dan serupa dengan dunia ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat ada seorang majelis yang saya tahu benar bagaimana ia setia di dalam melayani Tuhan. Dan ia adalah seorang teladan bagi saya sampai hari ini, saudara-saudara. Ya, ia setia melayani. Tetapi di dalam kesetiaannya itu, saudara-saudara, ia tidak juga luput daripada serangan. Ya, serangan yang frontal, yang langsung, saudara-saudara, dan juga yang pakai istilah kita itu apa? Nusuk dari belakang. Tetapi, saudara-saudara, di dalam kondisi yang bisa dikatakan dianiaya itu, saudara-saudara, saudara, diaken ini, majelis ini boleh terus setia. Ia maju terus, bahkan terkadang ia membimbing orang-orang yang menyerangnya. Ya, dan orang-orang tersebut asal mereka berespon baik menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh melayani dengan tangguh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup sesuai dengan status. Hidup di dalam takut dan hormat kepada Tuhan. Sampai kapan, saudara? Sampai kapan kita akan hidup takut dan hormat pada Tuhan? Tapi Tuhan, ini penderitaan yang seperti ini berat, Tuhan. Ini beda, ini Tuhan. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Lalu mulai kendor, kompromi, lalu serupa, tidak peduli lagi. Ya, saya ini hidup sesuai dengan status, hidup dalam takut hormat pada Tuhan. Apa begitu, saudara? Saudara, orang yang berpura-pura hidup takut hormatnya itu hanya sebatas corona. Tetapi, saudara-saudara, nanti setelah Tuhan corona itu pergi, kemudian hidup di dalam ugal-ugalan, hidup di dalam yang tidak karu-karuan lagi. Saudara, itu tidak boleh terjadi. Tetapi saudara-saudara, bagi mereka yang sungguh tulus hatinya, baik pada masa corona atau corona selesai atau tidak selesai, akan boleh terus fight untuk hidup di dalam takut, hormat kepada Tuhan. Sampai kapan? Petrus mengatakan, selama kita menumpang di dunia ini. Yang terakhir, saudara-saudara, kita akan semakin mantap untuk hidup di dalam takut ya, dan hormat kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Kita punya dasar yang kokoh. Seperti yang dituliskan di dalam ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Dan saya meringkasnya itu dengan sains ini. Apa ini? Salib, saudara-saudara. Bagi orang-orang yang tidak mengerti, saudara-saudara, maka salib ini hanya sekedar aksesoris. Kalung. Lalu mungkin hanya sekedar jadi anting-anting. Atau gelang. Ada juga yang berupa cincin, saudara-saudara.
Bagi yang tidak mengerti, saudara-saudara, salib ini hanya akan dipandang sekedar tradisi. Dan yang paling ngawur, saudara-saudara, itu adalah menghina salib. Saya tidak perlu merinci itu, saudara. Tapi saudara tahu, beberapa waktu lampau salib pernah dihina-hinakan. Mengapa? Tidak ngerti. Tetapi saudara, bagi kita yang sungguh mengerti, kita akan sadar betul, saudara, bahwa salib ini adalah merupakan demonstrasi kasih Allah yang luar biasa kepada kita. Penebusan yang mahal melalui darah daripada Kristus Tuhan kita. Ini penebusan yang mahal, saudara. Itu sebabnya kalau kita melihat salib, maka ini kita akan jelas bahwa sesungguhnya kita ini, orang-orang percaya, engkau dan saya, adalah miliknya Tuhan. Sehingga kalau kita miliknya Tuhan, seluruh arah dan tujuan hidup kita semata-mata adalah untuk menyenangkan akan Tuhan kita, Sang Penebus kita, Sang Pemilik daripada jiwa ini. Sehingga hidup di dalam takut dan hormat kepada Tuhan, mestinya saudara, itu bukan lagi beban berat dan keterpaksaan. Tapi hidup di dalam takut dan hormat kepada Tuhan, itu adalah merupakan sesuatu kehidupan Kristiani yang mesti kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Saudara, mengutip Martin Luther, ia katakan, berita terakhir ini, saudara, penebusan Kristus, gospel itu, Injil itu, semestinya itu terus-menerus disampaikan di tengah-tengah kekristenan. Mengapa, saudara? Martin Luther pernah mengatakan satu kalimat, we need hear the gospel every day because we forget it every day. Kita mesti mendengar Injil setiap hari, karena setiap hari kita melupakannya. Saudara, itu sebabnya mimbar-mimbar kekristenan kita tidak boleh sepi dengan gospel, tidak boleh sepi dengan Injil, tidak boleh sepi dengan penebusan Kristus, kebangkitannya, dan juga kedatangannya. Tidak boleh sepi dengan berita-berita Kristus, saudara. Karena hal itulah yang justru menghangatkan kita. Betapa hidup kita ini mestinya tetap hidup di dalam takut dan hormat kepada Tuhan. Dan dosen saya pernah mengatakan kalimat yang singkat juga. Tidak apa-apa gereja kebanjiran Injil. Ya, memang gak apa-apa, saudara. Karena dengan berita-berita Injil, dengan berita-berita salib, penebusan Kristus, kebangkitannya, dan kedatangannya, inilah yang akan mengingatkan kita betapa Tuhan kasih-Nya besar kepada kita. Betapa kita makin mengerti akan keberhargaan diri kita yang sudah ditebus dengan darah Kristus yang teramat mahal. Amin. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya, hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami akan status kami, mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar, penebusan-Mu yang mahal. Dan biarlah ini menggugah kami, mendorong kami sedemikian kuat untuk hidup di dalam takut dan hormat kepada Tuhan kami. Ampuni Tuhan, kalau selama ini justru kami menyimpang jauh daripada apa yang dimaksudkan oleh firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolong kami. Kami mau bertobat. Kami mau bangkit lagi demi mewujudkan hidup yang takut dan hormat kepada Tuhan. Demi nama Kristus Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Jaminan
diberikan kepada kita. Mari kita meresponinya dengan mau taat sepenuhnya kepadanya. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, surga surgawi turun melimpah, malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Jemaat kasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama merayakan sebuah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa negara kita. Dengan sikap hormat kita akan bersama-sama menyanyikannya. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat kasih oleh Tuhan, ingatlah selalu akan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita akan hati kita kepadanya, kita akan menerima berkat Tuhan setelah kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa,
Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.